Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi terbaru seputar rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada bulan Mei tahun 2022 yang lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran di mana salah satu isi dari surat edaran ini adalah rencana penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Selain rencana penghapusan tenaga honorer, di surat edaran tersebut juga disebutkan tentang larangan kepada setiap pembina kepegawaian, baik yang ada di instansi pusat maupun di instansi pemerintah daerah, untuk mengangkat tenaga honorer. Sehingga surat edaran itu berdampak kepada sejumlah daerah yang mana sampai dengan saat ini ada yang telah merumahkan sebagian honorernya, bahkan seluruhnya, tetapi ada juga yang tetap mempekerjakan. Dan sekalian, pemerintah pusat dan daerah beberapa waktu yang lalu telah menetapkan sejumlah skema penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Skema ini semakin mengerucut sehingga siap dibawa ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga telah menata tenaga non-aparatur sipil negara serta menyiapkan beberapa opsi kebijakan, diantaranya adalah mengangkat seluruh tenaga non-ASN menjadi aparatur sipil negara, kemudian opsi yang kedua adalah memberhentikan seluruhnya, dan yang ketiga adalah mengangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, rekan-rekan sekalian, dari tiga pilihan dan rencana kebijakan ini tentu mempunyai dampak masing-masing, sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan pengabdian para honorer. Rekan-rekan sekalian, skema atau tiga opsi kebijakan itu sampai dengan saat ini belum ada yang berbuah sebagai keputusan yang konkret, karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bersama para gubernur, wali kota, dan bupati dalam rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu sempat sepakat untuk mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan secara lebih pasti. Dari beberapa opsi yang disepakati, terdapat beberapa pilihan kebijakan yang mengerucut. Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas belum mengungkapkan secara rinci karena beberapa alternatif itu menurutnya segera didetailkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Kendati demikian, Anas memastikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tetap terus berkolaborasi mencari alternatif solusi terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Sedangkan Ketua Umum Apkasi Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menerangkan bahwa regulasi yang akan disusun diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pihaknya akan mencari win-win solution yang saling menguntungkan, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya terkait dengan keuangan, yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-aparatur sipil negara. Dari apa yang disampaikan oleh Menpan dapat disimpulkan bahwa saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara masih terus mencari kebijakan yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dan masa pengabdian para tenaga honorer. Tetapi di sisi lain, Kemenpan juga telah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan rancangan undang-undang, di mana salah satu poin penting dari rancangan undang-undang ini adalah pengangkatan tenaga honorer dengan masa jabatan di bawah tahun 2016 untuk diangkat menjadi PNS secara langsung. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Update terus informasi-informasi terbaru terkait dengan kebijakan tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.